Halo Sobat Fisdas, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, aku Nathanael Yongki Pratama dengan kode asisten TAN. Kali ini bakal menemani kalian belajar bareng pada modul Jembatan Whetstone. Tapi sebelum itu, teman-teman udah tahu belum sih apa itu modul Jembatan Whetstone? Yuk belajar bareng. Oke Sobat Fisdas, modul yang kita pelajari kali ini adalah modul Jembatan Whetstone. Tujuan dari praktikum kali ini antara lain, yang pertama, memahami konsep dan memiliki kemampuan untuk menyusun jembatan Whetstone. Yang kedua, mampu melakukan pengukuran resistansi resistor dengan menggunakan jembatan Whetstone, multimeter, serta membaca kode warna pada resistor. Oke, sekarang kita masuk ke dasar teorinya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai nilai resistansi atau R. Nilai resistansi atau R ini menyatakan karakteristik suatu penghantar listrik, seberapa mudah atau sulitnya untuk menghantarkan arus listrik. Nilai resistansi R ini bisa dihitung dengan 4 cara. Yang pertama dengan menggunakan multimeter, yang kedua dengan membaca pita warna pada resistor, yang ketiga dengan menggunakan jembatan Whetstone, dan yang keempat dengan menggunakan gabungan antara keduanya. Tapi yang keempat ini kita tidak gunakan di praktikum kali ini. Sekarang kita akan membahas mengenai jembatan Whetstone. Dan di sini kalian bisa melihat gambar dari rangkaian jembatan Whetstone, di mana memiliki 4 buah resistor dan bentuknya adalah belah ketupat. Dan sebenarnya yang disebut jembatan Whetstone itu terutamanya adalah pada bagian C dan ke D-nya. Dan syarat terjadinya jembatan Whetstone pada bagian C dan D, arusnya yang mengalir adalah 0 atau beda potensialnya adalah 0. Nah, ketika di bagian C dan D tidak ada arus yang mengalir, maka jembatan akan seimbang dan hasil kali dari antara kedua resistor yang saling bersilangan juga akan sama, sehingga RB akan sama dengan R2 dan RX akan sama dengan R1. Dan kita akan kembali ke tujuan awal kita, di mana tujuan awal jembatan Whetstone adalah mencari nilai resistansi dari sebuah resistor yang kita tidak ketahui nilainya. Dan di sini yang kita cari adalah RX, sehingga untuk mencari RX dari persamaan tadi bisa kita dapatkan RX sama dengan R2 per R1 dikalikan RB. Tapi untuk praktikum nanti kita tidak akan menggunakan 4 buah resistor, kita hanya menggunakan 2 buah resistor, dikarenakan R1 dan R2 nanti akan diganti dengan konduktor panjang yang homogen, sehingga rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Nah, karena kita menggunakan konduktor panjang yang homogen, kita perlu menggunakan rumus resistansi bahan, di mana rumusnya adalah R sama dengan Rho dikalikan L per A. Rho adalah hambatan jenis dari bahan, L adalah panjang bahannya, dan A adalah luas penampang. Dan dikarenakan kita menggunakan konduktor yang seragam, maka Rho dengan A-nya akan sama nilainya, sehingga kita bisa hilangkan dan kita mendapatkan persamaan akhirnya R sama dengan L. Sehingga pada praktikum nanti R1 akan sama dengan L1 dan R2 akan sama dengan L2. Dan ketika kita mencari RX, kita akan menggunakan rumus RX sama dengan L2 per L1 dikalikan RB. Oke, yang terakhir adalah aplikasi jembatan Whetstone dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh aplikasi jembatan Whetstone dalam kehidupan sehari-hari adalah alat yang bernama strain gauge. Strain gauge adalah alat pengukur tegangan yang bekerja dengan cara mengukur perubahan kelengkungan. Dan strain gauge ini banyak diterapkan atau digunakan pada timbangan atau alat-alat industri untuk mengukur beton atau baja. Jadi udah pada ngerti kan apa itu JW? Setelah ini teman-teman jangan kemana-mana ya, karena akan ada rekan saya yang akan memperagakan percobaan praktikumnya. Selamat belajar! Nah ini tadi udah diramakan Nathan, seru kan? Nah kali ini gak kalah seru juga nih. Kalian bakal ditemenin oleh aku, Nathanael Griffin Aretandanu, dengan kode asisten FIN. Penasaran kan? Mari kita belajar. Dalam praktikum ini ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Mari kita sebutkan satu-satu. Pertama di sini kita ada satu daya. Lalu kita di sini ada galvanometer. Di sini kita juga ada beberapa resistor variabel. Lalu ada alat utama kita di sini, yaitu kawat dan kontak geser. Selanjutnya kita di sini ada isi soket. Di sini kita ada 3 buah resistor identik yang belum diketahui. Lalu kita ada multimeter. Yang terakhir kita memiliki beberapa kabel jumper. Nah teman-teman, setiap alat itu harus kita rawat dan jaga juga ya. Nah jadi pasti di setiap alat praktikum itu ada SOP-nya. Mari kita lanjutkan. Untuk standar operasional penggunaannya, yang pertama-tama adalah untuk memastikan semua alat dalam keadaan off atau udah mati ketika merangkai, dan rangkaian itu harus sesuai instruksi yang telah diberikan. Yang kedua, kita harus menyalakan satu daya
itu disarankan menggunakan voltase terkecil. Jika ada 3, kita pakai 3, jika ada 2, pakai 2. Jika memang harus pakai putaran, itu langsung aja ditaruh di voltase yang terkecil. Lalu dilarang merubah rangkaian dalam kondisi menyala atau on. Yang keempat, pastikan pasangan resistor yang digunakan pada saat melakukan praktikum itu sudah tepat atau sesuai dengan peraturan RG dan RI. Yang kelima adalah sesuaikan penggunaan kabel jumper dengan jumper terpanjang digunakan sebagai kabel kontak yang akan dikoneksikan kepada galvanometer. Lalu yang terakhir adalah untuk merapikan kembali semua alat dan bahan setelah selesai menggunakan alat dan bahan pada saat praktikum. Dalam modul praktikum jembatan Wheatstone ada 3 metode untuk mencari nilai resistansi. Yang pertama akan saya tunjukkan adalah menggunakan multimeter. Untuk mengukur resistor yang tidak diketahui nilainya menggunakan multimeter, kita akan gunakan mode ohmmeter atau multimeter seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasang resistor ini di bagian pom dan juga di bagian positif untuk mengukur ohm. Nah, di sini ada positif dan negatif, merah dan hitam. Namun resistor itu tidak mempunyai polaritas. Jadi diposisikan bagaimanapun juga dia tetap akan bisa terdeteksi. Nah, di sini bisa dilihat resistansi dari resistor ini itu 0,985 ohm atau bisa dibilang 0,986 kilo ohm. Untuk metode selanjutnya, kita akan menghitung nilai resistor menggunakan pita warna. Di sini ada sebuah resistor dengan warna coklat, hitam, jingga, dan juga emas. Pada resistor yang tadi kita lihat, kita mendapatkan beberapa pita warna. Untuk pita warna yang pertama pada resistor tersebut, kita mendapatkan pita berwarna coklat, yang berarti dia mendapatkan nilai 1. Lalu untuk pita kedua, kita mendapatkan pita warna berwarna hitam, memberikan nilai 0. Untuk pita ketiga, atau juga bisa disebut dengan pita pengali, kita mendapatkan warna oranye atau jingga, yang berarti kita mendapatkan nilai pengali 10/3 atau 1000. Yang berarti kita mendapatkan nilai 10 dengan angka 3 berarti 10K atau 10.000. Tapi ini belum selesai sampai sini karena dia masih memiliki nilai toleransi atau di pita yang keempat. Untuk pita keempat tadi kita mendapatkan warna emas, yang berarti dia memiliki nilai toleransi 4 plus minus 5%. Yang berarti di sini kita tambahkan plus minus 5% ohm. Yang berarti nilai resistor yang tadi kita lihat ada 10K plus minus 5% ohm. Nah, tadi kita melihat pita pada resistor krem atau resistor dengan 4 pita warna. Sekarang kita akan melihat resistor dengan 5 pita warna. Sebenarnya penghitungannya sama aja. Tetapi jika resistor yang dengan 4 pita warna, dia akan menggunakan pita ketiga sebagai pengali, sedangkan resistor dengan 5 pita warna dia akan menggunakan resistor keempat untuk pengali dan juga resistor pita kelima untuk menjadi toleransi. Teman-teman, untuk metode selanjutnya akan ditunjukkan oleh Kak Rizka dengan kode asisten KAK. Halo teman-teman, kali ini kalian bakal ditemenin oleh aku, Rizka Putri Kristiana, dengan kode asisten KAK. Nah, di sini aku bakal nemenin kalian belajar cara menentukan nilai resistansi dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone. Yuk kita mulai belajar. Oke, di sini kita bakal mulai ngerangkai si rangkaian jembatan Wheatstone-nya. Yang pertama, kita hubungin dari satu daya dengan arus DC ke titik A dari jembatan Wheatstone-nya. Lalu dari titik A kita hubungkan ke kisi soket yang nantinya akan menyambung ke RB atau resistor variabel sebesar 47.000 ohm. Lalu dari resistor variabel kita akan sambungkan ke positif galvanometer. Dari positif galvanometer kita sambungkan lagi ke isi soket yang nantinya dia akan menyambung ke resistor yang akan kita cari nilainya. Lalu dari resistor yang akan dicari kita sambungkan ke titik C dari isi jembatan Wheatstone. Dari titik C kita sambungkan ke satu daya negatif. Nah, untuk negatif dari galvanometer
di sini kita tidak akan sambungkan apa-apa karena ini digunakan untuk pada saat kita akan menentukan panjang dari titik di mana galvanometer itu menyimpang ke arah 0. Apabila rangkaian sudah selesai terpasang semua, kita nyalakan catu daya ke titik voltase terendah. Lalu kita tempelkan tadi kabel yang dari negatif galvanometer ke kawat jembatan Weston dari titik 0. Bisa dilihat ini arus belum terhitung tapi belum terhitung masuk ke galvanometer. Jadi kita bakal tarik si kabel ini sampai ketemu titik di galvanometernya itu di titik 0. Galvanometer sudah menunjukkan titik 0 di titik 84,5 cm. Gimana tadi? Seru kan praktikumnya? Nah, untuk pengolahan data dan analisis dari praktikum tadi akan dilanjutkan di minggu praktikum teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman jangan lupa hadir di minggu praktikum. Terima kasih dan sampai jumpa.